Kalau misalkan dari yang lalu-lalu gitu ya, yang kalian lihat, kalau sekarang kan baru 2 kali ya kalian ya. Kalau lihat dari partisipasinya ini generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang terhadap kampanye sih, terhadap pemilu. Ya nggak apa-apa sih kampanye juga kan ya, kan soalnya dulu sama sekarang beda mengkampanyekannya gitu loh, generasi yang dulu sama yang sekarang. Kalau kalian lihatnya kayak gimana? Kalau saya sekarang itu justru malah saya lihatnya lebih bebas ya kita untuk bersuara ya. Kemudian kita lihat video-video yang roasting kita bebas gitu untuk bersuara gitu. Jadi mungkin sekarang itu lebih kreatif dan lebih aktif aja sih gitu. Oh iya, sekarang juga banyak ya yang di roasting kayak gitu ya. Iya. Ya. Iya, seru sebenarnya kita yang nonton. Iya, Yang nonton seru. Kayak naik roller coaster ada deg-degannya, ada ketawanya juga lihatnya. Biarin aja mereka yang bermasalah. Komikanya yang bermasalah maksudnya. Kalau kalian gimana nih kalian berdua? Boleh deh. Duluan aja. Pada cari aman ya. Iya. Takut soalnya ya. Takut terjun bebas nanti. Kalau nggak nyiapin parasut loh aku ya. Oh iya, terjun sendirian nanti. Lihatnya sekarang ini sih, karena mungkin tadi juga informasi kampanye semuanya jadi lebih aksesibel, nggak hanya terbatas kayak offline gitu, semuanya bisa diakses lewat internet, sosial media. Jadi juga generasi muda tuh juga jadi lebih exposure-nya tuh jadi lebih banyak gitu loh. Jadi juga lebih aware, mereka bisa, kalau saya lihatnya sih, maksudnya sebatas di sosial media gitu, kayak udah banyak banget yang aware, maksudnya kayak bagaimana mereka mensikapi dari adanya plus minus dari masing-masing paslon tuh kayak mereka udah bijak, maksudnya bisa mencari informasi sendiri, mana bisa bedain mana sih yang hoax aja ditebar-tebar nggak jelas gitu sama kebenarannya tuh gimana. Jadi kayak banyak sih, maksudnya udah banyak yang aware juga ya kalau misalnya di sosial media mereka bisa menyuarakan pilihan saya gini karena ini gitu. Jadi ada alasan yang rasional dan itu nggak ada yang salah, walaupun pilihannya beda gitu loh, nggak ada yang salah ya. Emang kinerjanya seperti itu, saya menyukai ya, that's your choice gitu loh. Oh iya. Nadira. Jadi beda ya antara yang dulu sama sekarang, mungkin karena emang perkembangan zaman juga, jadi media sosialnya juga lebih banyak nyajiin berita-berita sama fakta-fakta yang ada. Jadi mungkin generasi yang sekarang juga lebih terbuka aja buat lebih aktif, lebih terbuka aja, sama mungkin pengetahuan yang dimilikin juga semakin, misalkan kita dulu masih kecil gitu ya, kita nggak tahu tentang politik sama sekali, bahkan presiden pun kita nggak tahu itu siapa, tiba-tiba ikutlah, oh itu ya Pak Jokowi ya gitu. Kadang-kadang mungkin salah nyebut gitu namanya, tapi kalau mungkin sekarang karena kita udah bertambah ilmunya juga, udah tahu, jadi lebih ngerti. Misal mau, walaupun benar-benar nggak tahu 100% tentang gimana perkembangan sekarang, tapi setidaknya tuh tahu kira-kira ada capresnya ini gitu sih. Jadi lebih terbuka aja, sama sih kayak mbak ini tadi. Karena informasinya lebih aksesibel ya, bisa Iya, diakses benar-benar. siapa aja, di mana aja gitu. Iya benar, anak SD sekarang pun yang bukan pemilih ya, dia kan bukan pemilih, tapi dia tuh udah tahu, maksudnya ini tuh Pak Ganjar, ini Pak Prabowo, ini Pak Anies gitu loh, karena dia melihat melihat baliho, banner atau tontonan dari orang tua, jadi mereka tahu, dia kenal. Jadi bukan hanya sekedar generasi yang boleh memilih, generasi yang nggak memilih pun mereka kenal ya kan. Bedanya gitu sih zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kita nggak kenal gitu ya, maksudnya kita nggak tahu, mungkin kita lebih tahunya dari partainya gitu ya, yang sedikit itu gitu. Jadi kan kita paham ya, oh ini warna ini, warna ini kayak gitu. Kalau yang sekarang anak-anak itu justru anak kecil udah tahu. Iya, soalnya sekarang aku lihat banyak ini sih Kak, udah ada kayak website yang dimana itu kayak dia ngerangkum background perjalanan karir dari paslon-paslonnya, kayak kinerjanya selama dia menjabat dari ini tuh apa aja, prestasinya apa aja, dan itu kayak sudah ada dalam satu web gitu. Jadi kayak kita nyari informasinya juga lebih gampang gitu. Ya mungkin yang kesulitan yang generasi yang sudah mungkin old banget gitu ya, yang mungkin ya dia cuma taunya mungkin ya udahlah ini aja gitu ya, atau mungkin dapet arahan juga mungkin dari anak-anaknya, dari anak cucu kayak gitu ya. Itu yang
kita bahasnya yang generasi yang old banget gitu ya. Nggak bahas generasi saya ya. Dipertegas lagi nih. Loh, kita seumuran kan? Iya, seumuran. Kalau di foto itu nggak kelihatan mana nih yang gitu nggak kelihatan. Iya, nanti pakai filter ya. Boleh. Oh pasti Ya bukan maksudnya saya juga, saya butuh filter juga. Iya, sama. Gitu maksudnya. Saya juga. Semuanya kayaknya Iya, ya. kayaknya kalau tanpa filter ya. Ya kan dunia tipu-tipu ya. Oh iya. Apa Jadi gunanya gimana? filter kalau nggak dipakai ya kan? Iya benar. Ya kalau dulu kelihatan banget ya. Iya. Pori-porinya kalau sekarang alhamdulillah ada filter. Itulah fungsi utama dari filter, mempercantik. Kalau nggak tambah cantik kan ya ngapain pakai filter kan? Iya Benar. benar. Tinggal nanti kalau ketemu orang aja. Loh, ini mana? Yang mana ya? Beda ya. Janjian gitu ya. Ini yang mana sih lo? Saya. Kok? HP. Beda ya. Coba ya. Ada nggak sih filter yang nyata gitu ya? Filler mungkin. Nggak kepikiran sampai sana. Iya bener. Oh mungkin mau ke kulit ya spesialis ya. Sama kayak Wahyu. Iya. Oh enggak. Ya kan siapa tahu jodoh loh. Enggak Kak, beda yang satu kulit yang satu anak, jadi nyambung. Ini kan bahas politik ya. Oh iya. Oh iya bahas politik ya itu ditegesin lagi loh. Oh iya. Ini Alia sudah bersemangat soalnya dari kemarin. Oh iya. Saya Geser-geser gitu. Mohon maaf nih siaran apa ya? Saya bukan buzzer. Karena kita tidak dibayar. Iya. Kalau kita dibayar lumayan. Kalau di Boleh lah. Bisa dipertimbangkan. Nah, ada yang mau? jangan lah. Kalian inilah fokus pendidikan aja lah Iya, ya. benar-benar. Nggak usah ngurusin itu meskipun tinggal 1 bulan. Tapi ya sudahlah itu. Iya, begitulah. Oke, terakhir harapannya kalian yang kalian inginkan dari semua paslon ya, ketiga paslon gitu ya. Itu mereka itu lebih fokus ke bidang mana, ke sektor mana? Kalau yang pertama sih Kak, mungkin kalau saya lebih ke ini sih, selain kesehatan ya tentunya, karena kan emang sekarang banyak ya, yang maksudnya penyakit dan sebagainya itu ada di mana-mana, orang sakit ada di mana-mana. Jadi mungkin pertama selain ke nakes ya, mungkin sama ke pendidikannya, karena pendidikan di Indonesia kan mungkin di sini tuh banyak yang masih mungkin di pelosok-pelosok masih yang kurang, tapi mereka guru-guru di sana itu kayak lebih lebih ikhlas mungkin. Jadi mungkin kalau untuk yang sekarang sih lebih ke kesehatan sama pendidikan sih kalau aku ya. Karena basicnya juga kan kesehatan ya. Iya, pendidikan penting juga karena kan untuk generasi kedepannya yang nentuin juga dari guru-guru mungkin dari pendidikannya, gimana cara pikirnya orang ke nanti kalau misalkan dia udah dewasa dan sebagainya itu dari pendidikan itu sih. Ah iya. Setuju. Nambahin dong faktor apa gitu. Oh, tuh kan langsung diserang. Emang kayak yang kemarin ya? Kayak gitu emang. Waduh. Ada yang suka berbicara. Mundur dikit. Mundur agak serem ya. Iya, agak serem. Oke. Kalau aku sih ini ya menyoroti pendidikan, karena pendidikan kita tahu sendiri maksudnya kayak sering banget dari dulu juga kayak tenaga pendidikan tuh mungkin kurang, kalau saya lihatnya sih maksudnya masih kurang diperhatikan gitu loh. Soalnya kan menurut saya pendidikan tuh jadi hal yang vital, dimana mereka tenaga pendidik inilah yang mencetak generasi kita ke depannya tuh mau dicerdaskan atau mau bagaimana gitu. Kalau nggak ada hal yang bisa menunjang tenaga pendidik kan juga mungkin tenaga pendidiknya jadi terbatas karena adanya mungkin ya kurang perhatian itu, jadi kayak nggak all out gitu loh dalam memberikan dan juga mencerdaskan generasi kita. Itu juga jadi hal yang saya soroti gitu. Saya juga jadi kesehatan ya pasti ya, kesehatan pengennya juga kita juga dipermudah gitu loh buat belajar, karena sejauh ini kesehatan tuh jadi privilege ya, maksudnya belum accessible juga buat semuanya. Kayak orang bisa menjangkau kesehatan ataupun belajar di dunia kesehatan itu juga butuh banyak usaha gitu selain dari material. Jadi pengennya juga dipermudah, karena kan kita juga melayani juga buat masyarakat juga. Jadinya kalau misal masyarakatnya pintar, kesehatannya juga bagus kan,
yang katanya mau jadi ini ya, apa, generasi Indonesia Emas 2045 kan, jadi ya lebih bisa tercapai gitu loh, lebih masuk akal. Bisa nih 2045 jadi generasi emas, Indonesia Emas gitu. Iya. Ya, jadi karena saya terakhir ya, jadi saya melengkapi Kesimpulan juga sih. Jadi kalau saya sempat baca tadi dari SDGs, kan ada 17 poin SDGs. sebelum itu dia belajar dulu kan. Tadi barusan di situ Niat banget ya. barusan tadi Sustainable artinya apa? Sustainable Development Goals. Iya. Ada 17 poin. Nah, tapi karena saya mungkin karena nambahin dari teman-teman ya, ada yang bahas pendidikan, kesehatan, jadi saya pengen bahas juga yang dari kesehatan. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, banyak orang-orang saya di rumah sakit tuh dia nggak bisa melanjutkan pengobatannya karena kekurangan biaya gitu. Kalaupun misalnya ngurus BPJS tuh masih harus menunggu 2 minggu baru bisa dilakukan penanganan gitu. Jadi kayak sayang aja gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat BPJS sendiri kan juga rugi bertahun-tahun gitu. Mungkin kita bisa meniru dari yang kereta api yang dulu juga awalnya rugi bertahun-tahun, juga akhirnya setelah pemimpinnya ganti jadi bisa untung gitu. Mungkin BPJS juga bisa diubah mungkin sistemnya, jadi bisa lebih bermanfaat untuk semuanya. Kesimpulan gitu. dan saran. Untuk perubahan. Oh iya. Perubahannya lebih baik nggak apa-apa. Iya benar. Dan juga mungkin dari pendidikannya sendiri ya, maksudnya dalam artian pendidikan yang di bidang kesehatan sendiri juga mungkin dari segi materinya itu juga kalau bisa itu jangan terlalu mahal gitu ya, karena juga banyak orang-orang yang pingin tapi karena keterbatasan biaya jadi tidak bisa gitu. Padahal banyak orang-orang yang sebenarnya mampu tapi karena ada keterbatasan materi jadi memilih jalan lain gitu. Ya mungkin itu. Bijak sekali ya. Emang beda ya yang belajar dulu gitu ya. Tadi barusan di situ tadi kan lihat teman-teman kok serius, Baca jurnal Kak. ada yang survei gitu. Jadi kayak biar nggak jomplang lah. Oh iya, benar. Emang ini kan tujuannya kita mengedukasi ya, mengedukasi semuanya, mengedukasi masyarakat juga gitu, terutama untuk generasi-generasi penerus nih. Soalnya kan pilihan kita sekarang memang menentukan 5 tahun Indonesia ke depan gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Sebenarnya mungkin nggak salah pilih ya, maksudnya sesuai hati nurani aja gitu ya. Kalau salah pilih sih kayaknya ya kalau pemimpin kita ada salah ya mungkin kita ngerasa wah ini salah pilih nih gitu ya, tapi nggak sampai situ ya, karena kan pemimpin pasti ada plus minusnya juga gitu. Kalau kita nggak suka dengan kinerjanya dia yang seperti ini ya mungkin plusnya ada yang di bidang lain gitu. Oke deh, sukses ya buat kalian ya. Terima kasih. Alhamdulillah, amin ya Allah. Terima kasih Kak. Alhamdulillah dingin, udah adem ya. Belum tentu, kan belum tayang. Oh iya. Lihat editor tolong diamankan. Oke deh, terima kasih banyak ya. Sukses buat kalian. Terima kasih Mudah-mudahan kita banyak, bisa ketemu Kak. lagi di Iya, lain waktu. amin ya Allah.